Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi nih di channelnya Satelit. Yeay. Agak semangat sendiri, nggak apa-apa. Walaupun semangat sendiri, yang nonton ini tetap harus semangat walaupun di rumah aja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tarisa Dwianjani dari kelas 11 IPS 3. Jadi kenapa ada muka saya nih di sini? Jadi saya ingin meresensi novel yang merupakan tugas bahasa Indonesia dari Ibu Yani Lestari. Novel pertama yaitu berjudul Rentang Kisah. Ini merupakan novel yang ditulis oleh Gita Savitri Devi. Pasti sudah pada tahu kan siapa? Kalau belum tahu, cari tahu. Yang kedua, novel berjudul Rudy, Kisah Masa Muda Sang Visioner. Ya, betul sekali, novelnya nggak ada, jadi lihat disini aja ya guys. Nah, yang novel Rudy itu ditulis oleh Gina S. Nur. Tapi ini kerudung agak gimana ya? Nah, jadi saya mau membaca identitas bukunya dulu nih, biar pada tahu nih. Yang pertama itu berjudul Rentang Kisah. Nama penulisnya itu Gita Savitri Devi. Penerbitnya itu Gagas Media, tahun terbitnya 2017. Tebal novelnya itu 207 halaman. Nah, yang kedua itu Rudy, Kisah Masa Muda Sang Visioner. Penulisnya itu Gina S. Nur. Penerbitnya Bentang Pustaka, tahun terbitnya 2015, dan jumlah halamannya 291 halaman. Jadi FYI sedikit aja, walaupun ini yang novel Rudy ini bukan ditulis oleh almarhum Eyang Habibie langsung, tapi itu berdasarkan kisah-kisah Eyang Habibie. Jadi Eyang Habibie yang menceritakan, lalu yang menulis itu Gina S. Nur. Yang saya baca juga di artikel itu, riset ini tuh nggak main-main, kayak hampir 2 tahunan gitu loh buat menulis novel ini. Jadi ini bukan novel yang ecek-ecek gitu. Penulisnya juga merupakan penulis skenario yang handal. Pasti kalau cari tahu penulisnya siapa, itu tuh udah banyak gitu karya-karyanya yang bagus. Nah, terus juga Eyang Habibie ini tuh pernah merilis buku dulunya yang berjudul Habibie dan Ainun. Pasti pada tahu kan itu. Jadi kenapa Eyang menulis itu, sebenarnya Eyang menulis itu adalah terapi untuk dirinya sendiri karena ditinggalkan oleh almarhumah Eyang Ainun. Jadi itu tuh berdasarkan yang saya tonton waktu itu di Mata Najwa kalau nggak salah. Nah, back to review ya guys. Jadi dari identitasnya tuh segitu. Nah, terus sekarang saya mau membacakan novel, maksudnya saya mau membacakan sinopsis novel Rentang Kisah. Nah, jadi sinopsisnya adalah, apa tujuan hidupmu? Kalau itu ditanyakan kepadaku saat remaja, aku pasti nggak bisa menjawabnya. Jangankan tujuan hidup, cara belajar yang benar saja aku nggak tahu. Setiap hari aku ke sekolah lebih suka bertemu teman-teman dan bermain lato. Aku nggak tahu apa yang menjadi passionku. Aku sekedar menjalani apa yang ibu pilihkan untukku, termasuk melanjutkan kuliah di Jerman. Tentu bukan keputusan mudah untuk hidup mandiri di negara baru. Selama 7 tahun tinggal di Jerman, banyak kendala aku alami. Bahasa Jerman yang belum fasih membuat proses perkuliahan menjadi berat. Hingga uang yang pas-pasan membuatku harus mengatur waktu antara kuliah dan kerja sambilan. Semua proses yang sulit itu telah mengubahku, jadi mengenal diri sendiri, mengenal agamaku, dan memahami untuk apa aku ada di dunia. Buatku, kini hidup tak lagi sama. Bukan hanya tentang aku, dan aku, tapi juga tentang orang tua, orang lain, dan yang paling penting mensyukuri semua hal yang sudah Tuhan berikan. The purpose to live a happy life is to always be grateful and don't forget the magic words ikhlas, ikhlas, dan ikhlas. Nah, jadi itu sinopsis dari novel Rentang Kisah. Nah, yang kedua ini mau bacain sinopsis dari buku Rudy Habibie. Nah, jadi sinopsisnya itu, ini adalah kisah perjalanan Rudy menjadi B.J. Habibie. Rudy adalah kisah yang disusun dari cerita-cerita B.J. Habibie yang belum diceritakan sebelumnya. Ini adalah kisah tentang perjalanan tumbuh dewasa seorang anak laki-laki dan Indonesia yang masih belia. Tak banyak yang tahu bahwa cita-cita membangun industri pesawat terbang
untuk Indonesia justru berawal dari ketakutan Rudy akan pesawat pada masa Perang Dunia II. Tak banyak juga yang tahu kisah cinta tersembunyi Rudy sebelum akhirnya ia bertemu Ainun, cinta sejatinya, dan fakta bahwa Rudy tak terlalu suka kata mimpi sebagai kata ganti apa yang sangat ia inginkan. Baginya, cita-cita adalah hal yang lebih menjejak dan nyata. Dalam buku ini, kita akan temukan alasan kenapa Rudy jengah bila dipanggil jenius, tetapi lebih senang bila disebut pekerja keras yang setia. Setia pada cita-citanya, setia pada cintanya. Kita akan mengikuti perjalanan bagaimana B.J. Habibie yang kita kenal datang dari bentuk visi besar orang tuanya, pengorbanan keluarganya, dukungan para sahabatnya, dan inspirasi terbesarnya Indonesia. Nah, jadi itu sinopsis dari novel Rudy, kisah masa muda sang visioner. Nah, setelah membacakan sinopsisnya, sekarang mau membacakan resensinya. Jadi kan novel ini kan bertemakan biografi seorang influencer, youtuber, atau juga blogger yang bernama Gita Sak. Nah, alurnya ini maju mundur, jadi dimulai dimana ketika Gita terobek akan masa dimana dia membenci ibunya dulu. Ternyata seharusnya Gita tuh nggak seharusnya membenci ibunya. Dia pikir dulu ibunya tuh nggak sayang sama dia, tapi ternyata bukan nggak sayang, tetapi cara mengekspresikan rasa sayang ibunya tuh berbeda daripada ibu-ibu yang lainnya. Akhirnya setelah menyadari itu semua, Gita lebih bisa menghormati dan menyayangi ibunya. Nah, di masa SMA juga Gita tuh kayak bingung, jadi kan dia kelas 3 nih, nah terus dia tuh bingung mau masuk mana, sedangkan temen-temennya tuh udah pada nentuin, sedangkan dia tuh kayak bingung passion gue sebenarnya di mana. Akhirnya setelah dia mikir-mikir, oh mungkin passion gue di gambar. Nah itu dia tuh belajar dengan dia tuh menggambar supaya dia bisa masuk ke ITB seni rupa. Nah, terus kabar baik pun disambut, Gita tuh masuk ke ITB kan. Tetapi bukannya diucapkan selamat oleh ibunya, Gita justru malah ditawari pilihan lain, yaitu kuliah di Jerman. Karena itu dia bingung kan, mau milih Jerman atau ITB. Akhirnya dari situ dia memilih Jerman karena menurut dia ridho Allah kan ada di ridho orang tua juga. Kalau misalkan orang tua dia nggak ridho, dia kuliah di ITB, nah kan bahaya juga kan buat kitanya. Nah terus di sini juga tentang pilihan ini tuh pertama kalinya kita belajar mengikhlaskan sesuatu. Terus setelah itu kita kuliah di Jerman nih. Di kuliah di Jerman juga ternyata nggak semudah yang dia bayangkan. Banyak fase-fase dimana dia tuh nangis, sedih, pokoknya dia tuh kayak pengennya pulang ke Indonesia, tapi kan gak segampang itu kan karena biaya mahal. Nah kita tuh harus ngejalanin hidup terus dijalanin, walaupun ternyata di situ tuh cara belajarnya bener-bener beda. Yang dulunya kita pemalas banget, di Jerman itu kita harus belajar gimana biar dia ngerti sama pelajaran itu, apalagi bahasa Jerman kan bahasa yang baru kan buat dia, jadi itu merupakan struggle juga. Di sini juga kita tuh dikecewain nih sama mantannya. Ternyata di hubungan LDR ini kita diselingkuhin. Nah disinilah dia bertemu sama Paul, bertemu dengan teman hidupnya itu. Di sini kan dijelasin kan kisah cintanya Gita sama Paul. Nah karena dia dekat nih, Gita dekat sama Paul, terus kita tuh sering berdiskusi juga, termasuk diskusi tentang agama. Nah karena diskusi tentang agama tuh dia jadi nyadar, ternyata selama ini gue hidup cuma ilmu gue tuh cuma sekedar itu, gue cuma sekadar sholat puasa. Nah di situ dia lebih memperdalam ilmunya juga. Nah jadi menurut Gita, Jerman itu mengajarkan banyak hal buat dia. Di negara ini dia kan hidup mandiri semenjak umur 18 tahun kan. Nah di sini juga dia belajar nih tentang gimana caranya dia hidup ikhlas, gimana caranya dia bersyukur. Terus di sini juga dia ngerti ternyata hidup tuh nggak selalu mulus, ternyata hidup tuh nggak lempeng lurus aja gitu, pasti banyak kegagalan yang bakal kita alami. Tapi di balik kegagalan itu kita juga harus bangkit.
Nah dulu juga dia tuh manusia yang sangat berambisi, kayak kalau dia pengen itu harus ngedapetin itu, tapi kadang caranya tuh nggak sehat. Di sini dia belajar kalau hidup tuh nggak harus terlalu berambisi, karena kalau menurut dia kalau dia terlalu berambisi tuh kayak dikekang oleh emosinya sendiri. Dia pengen di kehidupan yang sekarang ini dia lebih menerima dirinya apa adanya. Jadi di kehidupan yang sekarang dia lebih menerima dirinya dan hidup dengan nyaman. Nah di novel ini tuh bahasa yang digunakan menurut saya tuh cukup mudah dipahami ya, dan karena kita menggunakan sudut pandang orang pertama, jadi kita kayak lebih cepat nangkep apa maksud dari kita ini. Dia tuh lebih kayak cerita aja gitu. Di novel ini juga saya nggak ngerasa digurui, karena kita sendiri pernah bilang dia tuh orang yang paling gak suka menggurui dan digurui. Nah ketika saya membaca novel ini tuh saya nggak merasa digurui. Nah amanat dari novel ini tuh tentu banyak motivasi buat kita ya para remaja, karena menurut saya novel ini tuh cocok banget buat dibaca kita para remaja. Mungkin kalau udah 20 tahunan ke atas ngerasa kayak B aja, tapi buat kita yang belum ngerasain itu kan, buat para remaja yang belum ngerasain itu, novel ini tuh sangat memotivasi kita. Dan di sini juga kita kan belajar gimana caranya bersyukur dan selalu ikhlas gitu. Jadi menurut saya kelebihannya itu yang pertama itu bukunya ini tuh menarik banget, dari covernya juga kayak ngebuat kita penasaran. Terus saya suka banget sama foto ini, kayak keren aja gitu. Nah terus isinya juga itu menarik gitu loh, soalnya ini ada kayak foto-fotonya gitu, terus kayak ada judul-judulnya tuh kayak gini, jadi kayak ngebuat lebih milenial aja gitu kan. Nah di buku ini kan dia nyeritain kan tentang kisah SMA-nya itu yang bingung sebenarnya passion dia apa. Nah itu tuh relate banget sama kehidupan kita. Jadi buat remaja-remaja kayak kita yang masih bingung passionnya di mana, baca buku ini tuh lumayan bikin tercerahkan gitu loh. Nah terus selanjutnya itu di buku ini tuh juga dijelasin gimana caranya kita belajar ikhlas dan belajar bersyukur. Yang dia pelajarin tuh di Jerman itu. Tadinya ketika dia hidup di Indonesia tuh bener-bener kita tuh anak yang emosian, gengsian juga, terus terlalu berambisi. Nah di Jerman ini tuh ibaratnya negara yang mendewasakan dirinya. Jadi dia di situ belajar tentang apa itu ikhlas, apa itu bersyukur. Terus dia juga lebih mengenal dirinya sendiri kan. Terus juga kan di situ dijelasin kan tentang kisah cintanya sama Paul. Nah di kisah cintanya sama Paul itu juga karena dia ingin Paul tahu tentang Islam, dia juga belajar tentang Islam. Ternyata dia menyadari ilmu Islamnya itu selama ini masih cetek. Di situ juga dia lebih mengenal lagi tentang agamanya. Terus di situ juga dia tuh lebih kayak ternyata hidup ini bukan tentang aku. Kita juga harus mikirin orang lain. Terus di buku ini juga dia ngejelasin kalau hidup itu nggak selalu mulus, kadang di atas kadang di bawah. Nah yang harus kita lakuin ya cuma terus jalani hidup dan pastinya selalu bersyukur. Terus kalau menurut saya kekurangannya itu paling kayak kalau misalkan ada yang pengikut blognya Gita itu kan isinya sangat kritis kan blog-blognya itu. Kalau mengharapkan blog-blog yang kritis di buku ini tuh kurang ya, karena ini lebih menceritakan tentang kisah hidupnya Gita. Tapi ada sih emang beberapa tulisan blognya, tapi kalau untuk yang kritis seperti di blognya itu nggak ada di sini, karena ini lebih cerita hidupnya Gita gimana. Terus menurut saya juga, saya pertamanya sih agak kaget pas baca, lah kok pakai kata aku, karena biasanya Gita menggunakan kata gue. Tapi mungkin untuk sebagian orang yang lebih nyaman dengan kata aku itu sih nggak apa-apa, tapi kayak menurut saya aneh aja sih, kayak bukan Gita aja gitu. Terus novel ini tuh kirain saya kan banyak gitu kan, soalnya lumayan kelihatan tebal gitu, tapi ternyata karena fontnya gede pas dibaca tuh nggak berasa cepat kelar ya, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak gitu loh. Nah itu merupakan kelebihan dan kekurangan dari novel tentang kisah ini. Nah setelah membaca sinopsis
novel Rudy Habibie sekarang mau membacakan resensi dari novel Rudy Habibie ini. Jadi Rudy Habibie ini novel yang bertema biografi seorang tokoh presiden. Nah, alurnya ini yang digunakan ini alur maju, dimulai dari masa kecil hingga masa dimana Rudy Habibie ini harus merantau di Jerman. Jadi di sini tuh diceritain gimana dulu Eyang Habibie ketika kecil, yaitu ketika dimana rasa ingin tahunya tuh sangat tinggi, dan yang sering menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis Eyang Habibie itu adalah papinya. Lalu setelah umur 13 tahun ketika papinya Eyang Rudy Habibie sudah meninggal, Eyang merantau. Setelah merantau itu, tidak lama kemudian keluarganya juga ikut pindah ke Bandung. Setelah itu, setelah sekolah, akhirnya Eyang Rudy Habibie ini melanjutkan sekolahnya ke Jerman. Di Jerman banyak struggle yang Eyang alami, tetapi demi cintanya kepada Indonesia, dia di Jerman banyak struggle yang alami, tetapi dia yakin walaupun banyak luka, banyak kegagalan, banyak pengorbanan, dia pasti bisa mewujudkan cita-citanya itu. Nah, hingga di sini juga dijelasin tentang kisah percintaannya dengan Ilona yang tidak disetujui oleh ibunya Eyang Rudy, hingga akhirnya Eyang Habibie ini menikah dengan Eyang Ainun. Nah, terus di sini itu bahasa yang digunain menurut saya mudah dipahami. Di sini kan menggunakan sudut pandang orang ketiga, jadi walaupun bukan diceritakan oleh Eyang Habibie secara langsung, tetapi kita tetap bisa relate dengan cerita-cerita yang ada di sini, tetap bisa paham, tetap bisa mengerti maksudnya itu apa gitu. Tentu di sini tuh amanah tuh sangat banyak ya, dimana kisah-kisah inspiratifnya Eyang ini sangat menyadarkan kita bahwa ternyata di balik kesuksesannya Eyang banyak pengorbanan yang telah Eyang laluin. Bahkan bukan Eyang doang yang mengorbankan sesuatu, tetapi keluarganya juga ikut berkorban untuk Eyang Habibie ini. Nah, di sini juga kita belajar gimana Eyang tuh sangat semangat dalam meraih cita-citanya, tetapi juga dia tuh pantang menyerah. Nah, sekarang saya mau membacakan kelebihan dan kekurangan dari novel Rudy Habibie. Yang pertama itu, di novel ini tuh ada foto-foto orang-orang sekitar B.J. Habibie. Jadi kita bisa tahu siapa aja orang-orang yang berjasa di kehidupannya B.J. Habibie. Nah, di sini juga tuh diceritakan tentang persahabatannya bersama Lim Kengki. Jadi selama ini kita nggak tahu kan, ternyata B.J. Habibie itu punya sahabat yang merupakan bukan warga negara Indonesia, dan persahabatan mereka tuh sangat dekat. Nah, di sini juga kita tentu tahu buku ini merupakan kisah yang sangat inspiratif buat kita. Di sini tuh dijelasin gimana Eyang Habibie sangat berani dalam bercita-cita. Dia juga pantang menyerah dalam menggapai cita-citanya itu. Jadi kita sebagai remaja harus memiliki sifat yang berani dalam bercita-cita, tetapi kita juga harus semangat dalam meraih cita-cita itu. Terus walaupun buku ini bukan ditulis langsung oleh Eyang Habibie, tapi bahasa yang digunakan itu mudah untuk kita pahami. Nah, kalau kekurangannya itu menurut saya di buku ini tuh ketika kan jadi Eyang Habibie nikah nih sama Eyang Ainun kan. Nah, setelah nikah itu tuh kurang dijelasin gitu loh detail tentang gimana kontribusinya lagi Eyang Habibie terhadap Indonesia. Terus juga di novel ini tuh nggak dijelasin gimana kisah hidup Eyang Habibie dan Eyang Ainun setelah pernikahan itu. Itu aja sih. Tapi selebihnya itu menurut saya novel ini bagus banget, apalagi dibaca buat kita. Ini tuh merupakan kisah inspiratif Eyang Habibie. Nah, jadi sekarang mau membacakan perbandingan dari dua novel ini, yaitu Rentang Kisah dan Rudy, Kisah Masa Muda Sang Visioner. Yang pertama itu biografi ini, buku ini sama-sama biografi kan, tetapi walaupun sama-sama biografi, jenis profesinya itu sangat berbeda. Gita sendiri merupakan YouTuber, influencer, blogger juga, sedangkan Eyang Habibie ini lebih kayak ke tokoh nasional, terus merupakan presiden Indonesia juga. Terus yang kedua itu di struggle kehidupan. Kalau di buku Gita ini, Gita lebih ngejelasin kayak gimana cara dia bisa menerima dirinya sendiri, terus
di sini juga dijelasin gimana kita nggak menjadi manusia yang terlalu berambisi lagi seperti masa SMA-nya. Jadi dia kayak hidupnya lebih suka mengalir aja gitu, nggak terlalu yang bervisi. Sedangkan Eyang itu dari judulnya aja kan kita udah tahu sang visioner. Jadi di bukunya Eyang ini lebih gimana visi-visinya Eyang untuk Indonesia kan. Kalau di bukunya kita lebih bagaimana kita bisa menerima diri sendiri dan belajar tentang apa itu ikhlas dan sabar. Jadi tentu aja struggle kehidupan yang dialami di dua novel ini tuh tentu berbeda. Terus di sini juga tuh ada dijelasin kan kisah cinta Gita sama Paul. Terus kalau di novel Rudy Habibie itu dijelasin kisah cinta almarhum Eyang bersama dengan Ilona. Bedanya adalah kalau Gita dan Paul akhirnya bersatu karena Paul menjadi mualaf, sedangkan kalau kisah cinta Eyang Habibie bersama Ilona itu kandas karena tidak disetujui oleh ibu Eyang Habibie. Jadi waktu itu tuh ibunya Eyang Habibie tuh pergi ke Jerman untuk menemui Ilona, bilang kalau Eyang Rudy tuh udah dijodohin sama Eyang Ainun. Nah setelah itu hubungan Ilona dan Habibie merenggang. Rudy sebenarnya bingung karena dia nggak tahu apa-apa kan, kok sekarang Ilona jadi berbeda. Tapi akhirnya pikiran itu udah dibuang jauh-jauh sama Rudy. Terus dia balik ke Indonesia dan dia dijodohkan dengan Ainun. Pertamanya Rudy kayak nggak suka, kayak apaan sih, tapi lama-lama Rudy menyukai Ainun. Terus yang ketiga ini ada tentang orang tua. Kalau di novel Gita kan lebih dijelasin gimana kayak dulu Gita membenci ibunya kan. Kalau di novel Rudy Habibie sendiri itu lebih bagaimana orang tua Rudy itu mendidik Rudy Habibie menjadi seperti sekarang ini. Jadi Rudy yang dulunya rasa ingin tahunya sangat tinggi, terus dia juga suka baca buku, itu tuh merupakan didikan orang tuanya juga, didukung oleh orang tuanya juga. Jadi papinya Rudy itu sering banget mendapat pertanyaan-pertanyaan kritis dari Rudy Habibie ini. Kalau Gita itu lebih kayak gimana, kok dia bingung, kok ibu gue kayak nggak sayang ya sama gue, padahal bukan nggak sayang, tapi cara ibunya Gita mengekspresikan rasa sayangnya itu berbeda, bukan seperti ibu-ibu yang di sinetron. Cara mengekspresikannya yaitu dengan ibunya Gita selalu ada buat Gita, seperti mengantarkan Gita les atau kemanapun. Jadi semenjak Gita menyadari itu, Gita menjadi kayaknya guanya aja nih selama ini nggak ngerti gimana cara ibu gue sayang sama gue. Akhirnya dia sekarang menghormati ibunya sendiri gitu. Nah jadi segitu aja video kali ini. Kalau ada ini mulut kelibet-libet mohon maaf. Terus juga misalkan ada kurang-kurangnya juga mohon dimaafkan, karena kesalahan tentu datang dari saya. Jangan lupa ya guys, tetap di rumah aja karena lagi ada pandemi ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.